Nah, kita ketahui bahwasanya kita kan punya batik nih. Nah, batik kita kan otentik istilahnya batik yang ada di Pulau Sumatera, selain dari Pulau Jawa. Keinginan kami atau Dato ingin menggali kembali potensi budaya Jambi itu yang berupa batik. Karena Jambi batik merupakan batik tertua di Pulau Sumatera ini. Batik, bagi pria bernama Zainul Bahri, merupakan warisan budaya dari leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Datuk Zainul, begitu ia disapa, ingin terus menjaga keistimewaan batik Jambi agar tak lekang oleh waktu. Datuk Zainul lahir dari keluarga keturunan Kesultanan Jambi. Sejak kecil, ia telah akrab dengan batik, kain yang menjadi ciri khas keluarganya. Dengan bakat melukisnya, pria yang dijuluki sesepuh batik Jambi ini memiliki kecakapan dalam menggambar berbagai motif dan pola batik berestetika tinggi. Namun, baginya, batik bukan sekadar keindahan motif atau pola, melainkan sebuah medium untuk menceritakan sejarah dan filosofi. Memang saya di sini istilahnya ingin membuat suatu sentral budaya atau istilahnya kampung wisata budaya atau seni budaya di sini. Nah, kita ketahui bahwasanya kita kan punya batik nih. Nah, batik kita kan otentik istilahnya batik yang ada di Pulau Sumatera, selain dari Pulau Jawa. Keinginan kami atau Dato ingin menggali kembali potensi budaya Jambi itu yang berupa batik. Karena Jambi batik merupakan batik tertua di Pulau Sumatera ini. Nah, karena itulah kami sebagai Dato ini ingin membagi kepada masyarakat dan generasi muda untuk mengetahui Jambi ini ada batik, yaitu di tengah Pulau Sumatera, ya. Nah, dengan itulah saya ingin tetap budaya yang ada dari nenek moyang kita tetap lestari, ya. Makanya saya buat di sini adanya edukasi membatik di sini untuk anak-anak ataupun untuk remaja dan para umum. Mereka bisa belajar batik di sini dengan harga yang termurah, ya. Kemudian biar mengetahui teknik batik itu gimana, peralatan batik itu gimana. Kita punya dua kategori batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Gimana prosesnya, gimana motifnya. Karena Jambi punya khusus motif yang dibuat oleh nenek moyang kita. Dan di Jambi juga ada beberapa unsur budaya yang mempengaruhi batik Jambi. Nah, itulah tujuan saya supaya memperkenalkan budaya adiluhung ini ke masyarakat, ke generasi muda, biar mereka mengetahui dan mencintai budaya, ya kan? Selama ini orang beranggapan juga di desa kami ini kan naib ya nak ya, dikatakan desa yang terbelakang, kemudian dulunya dianggap peringkat keempat secara nasional adalah kampung narkoba. Namun dengan itulah Datuk tujuannya untuk supaya menghapuskan image orang yang jelek terhadap kami. Karena itulah saya sebagai orang tua, ya pencinta seni untuk membagikan kembali batik Jambi itu. Karena batik Jambi itu merupakan sangat indah ya. Dari dulunya sudah ada dari zaman Kesultanan Jambi ya, timbul dan mempunyai ciri khas 5 unsur budaya ada di dalam sana. Ada budaya India, Arab, Cina, Melayu dan Mataram. Itulah Jambi. Karena Jambi tidak bisa dipisahkan antara Pagaruyung, Jambi dan Mataram. Itu aja nak. Bagi Zainul, pertemuannya dengan batik adalah sebuah takdir yang tak terelakkan. Di awal perjalanannya, batik adalah sesuatu yang asing, namun menarik perhatian Zainul yang sejak muda sudah menyukai seni. Momen pertama kali ia melihat bagaimana batik dibuat, dengan segala kerumitan dan keindahannya, memberi inspirasi besar dalam hidupnya. Ya, itu sekitar tahun 80 dulu belajar juga kata otodidak ya. Nah, diketahui bahwa Jambi itu ada batik. Nah, untuk itulah saya mulai. Waktu belajar pertama kali kita nggak tahu warna apa ya, namanya malam itu. Jadi Datuk beli dulu lilin repo. Lilinnya itu yang dari kayak lebah gitu. Itu di pasar bunga. Maksudnya
Tapi coba loh, nah ternyata sebenarnya lilin itu sudah ada, ya. Ya, karena keterbatasan dulunya kan nggak, kalau di Pulau Jawa nih lilin malamnya ya itu pakai lilin setempat aja itu. Dulu masih menggunakan ya jari-jari, malahan yang uniknya lagi pernah Datuk istilah mengunting itu apa mukena ibu, saking ingin belajar. Mukena ibu Jadi iya dari gunting ya Datuk orat untuk membeli. sempat nggak waktu itu kena marah atau gimana Iya, Datuk? kebetulan ya tempat juga kebetulan itu kan makanannya kan tidak ini udah lusuh lah ya, udah iya. bisa tidak layak lagi, tapi kita bisa. Nah, pernah juga baju. Perjalanan hidup Zainul Bahri tak lepas dari lika-liku penuh pengalaman dan juga pertentangan dari keluarga. Siapa yang menyangka, besar dari lingkungan keluarga religius, Datuk Zainul awalnya tidak disetujui menjadi seorang seniman batik. Dorongan besar datang kepadanya untuk menjadi seorang pemuka agama. Nah, dulu saya nggak boleh dalam hal untuk membatik atau melukis ini. Kenapa? Apa kata Saya harus jadi kiai. Oh, Karena di keluarga saya itu semua para kiai semua, para pendiri. Karena datuk saya juga pendiri daripada di sini ya, di sini. Nah, jadi saya yang sendiri yang melawan. Nggak mau. Saya bilang, saya ingin sendiri. Saya bilang, ya kita rezeki kan tergantung Allah yang menentukan. Ulat aja di dalam buah itu bisa hidup, apalagi kita manusia diberi kesempatan berpikir ya, untuk bersesuatu ya, membuat sesuatu kan bisa hidup. Dulu mau sekolah seni mana boleh. Nanti kamu makan apa? kalau sekolah seni. Iya, nanti kamu mau makan apa? Saya bilang Allah akan memberikan sesuatu mujizat pada kita. Manusia itu kan diberi kelebihan kan? Iya, maka nggak takut. Makanya dari itulah mulai saya bergiat membuat sesuatu yang terbaik. Jadi diizinin sekolah seni. Enggak juga nggak sampai waktu itu sekolah seni. Nah ya, tapi alhamdulillah berhasil juga. Usaha kecil Zainul berawal dari modal sendiri sekitar Rp500.000. Namun rupanya modal tersebut tidaklah cukup. Hingga pada akhirnya di tahun 1997, Zainul mendapatkan bantuan pinjaman lunak dari Pertamina. Sesudah itu, usahanya mulai bisa berdiri sendiri dan tidak lagi meminjam. Produk batik Jambi dengan batik Bahri buatannya tak hanya dijual di Jambi. Batiknya telah sampai keluar provinsi Jambi. Tahun demi tahun, setelah hampir 40 tahun membatik, Zainul tahu persis bagaimana industri batik mengalami naik turun. Zainul ingat saat dia menjual batik di harga tidak begitu tinggi per potongnya. Hingga kini harganya meningkat hingga tertinggi mencapai 10 juta rupiah. Harga tertinggi itu dari batik Sekaanon yang dibeli kolektor di tahun 2000-an, karena memiliki keunikan dengan pewarna alam. Alhamdulillah, motif karya saya sendiri sudah hampir 900-an dari tangan saya ini. Nah, iya, kemudian waktu COVID. Nah, COVID itu, jadi kan di rumah saja nih, teman-teman semua dari para kolektor itu mengirimkan Datuk gambar-gambar foto. Yaitu dibilang tuh ini adalah motif Jambi. Lalu mulailah Datuk membuatnya, kembalikan replika kembali ke dalam gambar ya. Kemudian ada juga yang sebagian saya replikakan buat kainnya. Nah, dari itu terkumpullah hampir 150 lebih karya istilahnya motif batik klasik Jambi. Nah, jadi waktu COVID itu jangan bilang kayaknya tidak boleh bisa berkarya ya, tidak bisa kemana. Tapi di rumah saja itu membuat berkah. Contohnya sudah saya menciptakan motif COVID-19 COVID kemarin. Ada motif COVID yang saya buat. Batik bagi Zainul bukan hanya soal menciptakan karya seni, tetapi juga tentang berbagi pengetahuan dengan generasi berikutnya. Di studio miliknya, Zainul membimbing banyak murid yang tak hanya datang dari Jambi, tetapi juga luar daerah. Sebagai seorang mentor, Zainul bukan hanya mengajarkan teknik membatik, tetapi juga menanamkan semangat untuk terus berinovasi dalam berkarya serta membangun UMKM batik Jambi agar lebih berkembang dan maju. Kebetulan dipercaya dari Deperindak untuk mengurusnya. Kalau di situ ada tuh buat pelatihan, yaitu dari batik, sulam memendang emas, bordir, jahit, ekoprint, jerumat,
kami ajarkan di sini supaya masyarakat kami punya potensi yang berguna bagi kehidupan mereka. Kalau dihitung angka kira-kira murid Datuk sudah ada berapa? Waduh, nggak bisa dihitung lagi kayaknya ya, dari nah terutama dari anak-anak muda ya, generasi muda dari nol sampai TK sampai ke perguruan sampai umum pun di sini. Malah dari luar juga ada belajar dari sini, dari Negeri Sembilan, Australia, Filipina, itu ada di sini ya. Datuk Zainal yang telah bergelut dengan batik puluhan tahun, banyak menginspirasi muridnya. Rata-rata, murid sang datuk masih berusia muda. Sampai saat ini mereka masih belajar di sana. Mereka berusaha menyerap ilmu, terutama tentang membuat pola batik. Kedepan, ada dari para murid ini yang ingin membuka usaha UMKM batik sendiri. Karena kan Dekranas Kota mengadakan pelatihan batik, jadi yang ikut sama Datuk ini ngajak kakak lah, mau nggak ikut pelatihan batik katanya gitu. Sudah tuh dari situ mulai kenal Datuk kan melalui perantara Datuk juga kan ke Dekranasnya gitu. Kalau dari awal kan Datuk pertama kali nih Datuk ngajarin cara bikin pola di kain. Itu yang pertama kali Datuk ajarin. Gimana sih cara bikin pola, terutama batik tulis kan. Karena kalau batik tulis kan kita harus membuat pola dulu. Sudah bisa bikin pola, baru diajarin cara mencanting batik. Mencanting batik. Gimana nih, yang dari tadinya belepotan, mencanting itu sampai bisa lebih rapi. Gimana caranya biar, mengatasi, misalkan dari cantik itu kan sering netes-netes tuh si lilinnya biar nggak netes gitu kan, biar si cantingannya itu bisa tembus sampai bawah kain gitu. Tuh sampai lah mulai ke pewarnaan, ke nembok, pokoknya semuanya diajarin sama Datuk. Datuk tuh kalau menurut kakak orang yang pantang menyerah dalam menyuarakan budaya Jambi, terutama batik ya kan. Mulai dari mengajak warga sekitar, memperkenalkan batik itu sendiri. Sudah tuh kayak ya beliau mengadakan edukasi. Datuk tuh apa ya? Bisa dibilang mungkin terutama di lingkungan ini kan kurang ada yang peduli. Tapi beliau pantang menyerah buat terus mengajak memperkenalkan batik itu sendiri gitu. Ada satu misi hingga harapan Datuk Zainul sebagai seniman batik di Provinsi Jambi. Bukan hanya ingin karyanya saja yang dinikmati dan dikenal orang. Datuk Zainul turut mengharapkan adanya dukungan dan perhatian pemerintah untuk memajukan para pebatik untuk meningkatkan dan mensejahterakan mereka. Ternyata tidak ada aspirasi untuk kami, para pembatik ini, untuk diberi penghargaan. Nah, itulah yang saya mohonkan kembali. Kami adalah bagian dari budaya Jambi yang perlu juga dilestarikan, perlu dinikmatin dan perlu dipelajari. Artinya sampai saat ini pemerintah belum melihat secara serius tentang batik ya, Datuk ya? Nah, mungkin kalau keseriusan tentang batik adalah, tapi istilahnya penggiat seninya itu orang yang menggali dan membuat ciptaan motif-motifnya harus dikenang juga. Iya, kami kan merupakan bagian dari budaya Jambi yang perlu dilestarikan, ya. Apalagi tujuan Datuk sampai membuat suatu edukasi di kampung ini supaya orang tahu tentang batik itu sendiri, ya kan? Dengan itulah Datuk dirikan ini rumah galeri Bahri Batik ini untuk itu. Dan itu pun ada juga bantuan dari sahabat-sahabat yang mau peduli dengan budaya. Ya. Perjalanan Zainul dalam membatik bukan hanya tentang meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana batik Jambi bisa semakin dikenal dan berkembang di kancah nasional bahkan internasional. Ia berharap lebih banyak pelaku UMKM yang terinspirasi untuk mengembangkan usaha mereka dengan prinsip yang sama, mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Zainul terus berjuang untuk mewujudkan visi besar ini, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai yang mengakar dalam setiap goresan batiknya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.